fenomena Kementerian Keuangan dipimpin oleh Pak Purbaya Yudisadewa itu menampakkan gejala yang sangat berbeda jauh dengan ketika dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan hanya lebih banyak berkutat kepada pengelolaan anggaran, ya manajemen anggaran. Lalu mengotak-ngatiknya itu dengan utang, dengan mengotak-ngatik pajak, begitu, ya. Nah, tapi Pak Purbaya menampilkan fenomena perilaku yang berbeda. Perilakunya bagi saya lebih menunjukkan sebagai praktisi profesional. Misalnya, dia mengambil langkah berani, mengambil uang pemerintah yang ada di BI, 200 triliun digelontorkan ke bank-bank himbara. Tentu kalau ada ekonom yang mengatakan 200 triliun nggak bisa mau untuk langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ya pastilah itu hanya 200 triliun. Tapi paling tidak beliau melihat bahwa bagaimana bank-bank itu harus mengenerate atau memaksimumkan pendapatan atau penghasilan. Ya, dengan demikian bagaimanapun akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mau kecil mau besar itu persoalan lain. Ya, itu persoalan relatif. Gitu. Tapi bahwa bank-bank itu dipressure oleh dia untuk menjalankan uang itu supaya menghasilkan pendapatan. Gitu. Ya, tentu sekarang PR-nya bank-bank berpikir keras bagaimana dia mengelola aset dan liability manajemennya supaya tidak mismatch, supaya uang itu betul-betul disalurkan, dilendingkan kepada bidang-bidang usaha yang produktif, yang visible dan bankable. Ya. Lalu BI menopang itu, mendukung itu dengan menurunkan suku bunga acuan, ya tentu bank-bank pasti juga akan menurunkan suku bunganya. Kalau suku bunga acuan BI turun, pasti kan. Gitu. Jadi itu akan menggairahkan dunia usaha yang sungguh-sungguh produktif dan visible dan bankable untuk memanfaatkan dana itu. Dan yang kedua, tentu dana itu tidak boleh dipakai untuk lending pada pendekatan yang KKN gitu. Itu kan pasti akan ada sanksi hukuman, ya akan ada tindakan dari beliau. Begitu juga nggak boleh dana itu hanya dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif, misalnya hanya untuk membeli SUN, ya surat utang negara dan sebagainya. Intinya perilaku itu menunjukkan perilaku yang sebagai praktisi profesional. Lalu sikap beliau menolak teks amnesti, gitu ya, tidak lagi mau memberikan pengampunan. Saya kira kan ini juga sikap yang positif gitu, bahwa bagaimana pengemplang pajak kelas kakap, kelas besar itu nggak terus-menerus dimanjakan oleh pemerintah. Ya, mereka juga harus membayar pajak menurut peraturan yang berlaku. Ya, lalu sikapnya juga tidak mau membayar utang WUS dari APBN. Ya, cukup menunjukkan sikap sebagai praktisi profesional yang tegas. Begitu juga menolak gagasan pendirian family office yang difasilitasi oleh APBN, ya, dan banyak fenomena yang lain. Lalu beliau juga turun ke lapangan memeriksa itu bea cukai, peti-peti kemas bea cukai dan sebagainya. Jangan lupa pada Orde Baru kan Presiden Soeharto pernah merumahkan seluruh pegawai bea cukai, menggantikan itu lalu dengan STS sebagai surveyor independen, ya surveyor internasional, ya yang kemudian untuk partner lokalnya kerjasama dengan Sukovindo. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih praktis, pragmatis dan keras itu lebih menunjukkan beliau sebagai praktisi profesional. Gitu. Lalu terakhir ini beliau menegaskan kepada pajak. Gitu. Nah penegasan ini bagi saya harus diberikan catatan karena beliau mengatakan kepada orang-orang pajak, oke lah, yang lalu-lalu gue nggak kejar lagi. Tapi yang sekarang dia minta petugas pajak profesional ya untuk meningkatkan pendapatan pajak gitu. Nah, kalau enggak ya tentu pasti ada tinjauan. Tapi di sisi yang lain beliau mengatakan kalau petugas pajak itu bisa menaikkan tax ratio 12% dari PDB, ya tentu akan mendapatkan insentif. Saya bisa betulin pajak bea cukai. Langkah berikutnya Pak, saya akan rapikan pajak dan bea cukai supaya income saya meningkat tanpa menaikkan tarif ya. Jadi pajak Anda nggak akan naikin tuh. Tapi
aparatur pajak dan bea cukai akan kita pastikan bekerja secara profesional. Saya pikir sih mereka bisa, mereka juga banyak orang pinter, cuman kemarin salah arah aja kali. Sekarang kita arahkan ke arah yang betul dengan himbauan seperti ini. Udahlah, lu yang lama-lama nggak akan gua kejar. Sekarang kita sama-sama bangun negara. Tapi dengan keadaan sekarang, kalau main-main lagi gua sikat lu. Pernyataan beliau bahwa yang lalu-lalu beliau lupakan, ini berbahaya. Karena kemarin kan Pak Mahfud mengingatkan bahwa dari TPPU 349 triliun itu, kan orang-orang yang terhukum itu baru belasan orang. Padahal pada waktu itu dikatakan melibatkan ratusan orang pegawai Kementerian Keuangan. Ya, dan jumlahnya Pak Mahfud juga mengatakan yang bisa ditarik kembali bukan hanya triliunan. Lalu dari 349 triliun berapa konkretnya? Itu nggak jelas. Nah, masakan itu oleh Pak Purbaya dilupakan, ditinggalkan begitu saja. Saya kira tidak fair. Ya, Pak Purbaya tetap harus melakukan law enforcement, penegakan hukum ya, kepada kasus TPPU itu. Ya, agar aparat pajak itu juga sungguh-sungguh bersih. Belum lagi informasi yang pernah disampaikan oleh Bang Wan dan Nababan bahwa di zamannya Dirjen Pajak Robert Papahan dan Surya Utomo itu kan terindikasi kuat ada pemerasan. Sehingga Bang Panda datang ke sana menggertak mereka dirjen-dirjen itu kalau nggak mau terima usulan dari WP yang Bang Panda dampingi pada waktu itu, ya kasusnya akan dibawa ke KPK. Dan dirjen-dirjen itu justru memilih untuk menyelesaikan sendiri. Jadi itu kan perilaku-perilaku yang menunjukkan fenomena koruptif, ya. Tetapi itu kalau itu dibiarkan, ya saya kira penyakit mentalitas koruptif itu akan terus tumbuh. Jadi Menteri Keuangan Pak Purbaya harusnya sadar akan hal itu dan mau mengambil langkah-langkah yang konsisten tidak untuk membersihkan aparat pajak. Nah, kalau sekarang himbauan beliau katanya itu bahwa agar petugas-petugas pajak itu profesional untuk meningkatkan pendapatan pajak tanpa menaikkan tarif pajak, maka pertanyaannya adalah yang bagaimana perilaku yang profesional itu eh, harus dikontrol, ya. Apakah nanti target meningkatkan tax ratio 12% itu eh, lalu dilakukan oleh para petugas pajak itu ya dengan 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 apa ya relatif ngasal gitu. Karena dia hanya terbebani oleh target, maka tekanan, pressure, ya main periksa gitu ya, main mengatakan WP kurang bayar dan sebagainya. Nah, apakah perilaku semacam itu profesional? Nah, ini kan harus digariskan dengan lebih detail, dengan diungkapkan dengan lebih jelas maksud perilaku profesional itu yang bagaimana. Karena kan misalnya terkait pemeriksaan itu kan sudah ada aturan mainnya yang jelas. Ya, agar jangan sampai hanya gara-gara target menaikkan tax ratio, lalu petugas-petugas pajak itu main tekan, main periksa, dan sebagainya. Nah, di dalam konteks ini yang harusnya disasar itu adalah segmen wajib pajak besar, gitu ya. Kalau menengah ke bawah ini kan sebenarnya banyak sekali kita ini masih berjuang, ya. Pengusaha-pengusaha menengah bawah itu banyak sekali yang masih berjuang keras untuk bisa survive di dalam bisnisnya. Ya, maka justru sebaliknya harus diberikan banyak insentif itu untuk koperasi, untuk UKM dan sebagainya supaya gap kaya miskin di Indonesia itu terus juga berangsur mengecil ya jaraknya. Ya, dulu Dirjen Pajak Surya Utomo pernah mengungkapkan bahwa crazy rich Indonesia itu hanya kurang lebih sekitar 5.400 ya, dan orang the have-nya hanya kurang lebih 11 juta. Bayangkan, penduduk Indonesia itu katakan sekarang lebih dari 280 juta. Kalau crazy rich-nya hanya 5.400, lalu the have-nya hanya 11 juta, itu kan masih belum apa-apa. Artinya gap kaya miskin masih jauh sekali. Ya, dan belum lagi pernyataan dari Pak Nusron Wahid, ya, Menteri ATR BPN itu yang pernah mengatakan bahwa 60% dari tanah-tanah bersertifikat itu dikuasai oleh berapa? Kurang lebih 60 keluarga. Ya. Jadi ini hal-hal yang sangat rawan untuk kesenjangan ekonomi semacam ini. Jadi tentu kita mendukung kebijakan Pak Purbaya untuk menekan
fiskus, menekan aparat pajak itu untuk meningkatkan pendapatan pajak. Tapi pada sisi yang lain, operasionalisasi kebijakan itu harus dirumuskan eh, dengan seksama, dengan detail, agar kata profesional, nah itu sungguh-sungguh dipakai pendekatan-pendekatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, terutama dipertanggungjawabkan secara hukum gitu. Jangan asal tekan, asal geber saja. Pada sisi yang lain nanti malah kontraproduktif. Dan jangan lupa Pak Purbaya, ini harus diungkapkan terus-menerus. 80% kasus pajak ya yang dibawa oleh WP, oleh pembayar pajak ke pengadilan itu dimenangkan oleh pembayar pajak loh. Ya, nanti kalau petugas-petugas pajak itu terus-menerus hanya asal tekan, asal pres, ya kasus pajak akan semakin ramai. Dan kita sekarang jangan lupa, sebentar lagi hanya hitungan bulan saja ini, pengadilan pajak itu kewenangannya sepenuhnya akan beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ya, maka saya lebih percaya bahwa nanti pembayar pajak akan lebih berani fight di pengadilan. Ini akan lebih menggairahkan ya wajib pajak itu untuk fight, untuk men-challenge perhitungan-perhitungan dari pemeriksa pajak. Ya, kalau selama ini kan masih di bawah pengadilan pajak saja, setiap tahun perkara itu puluhan ribu. Ya, dari data yang ada itu 80% dimenangkan oleh wajib pajak atau pembayar pajak. Nah, kalau pengadilan pajak itu sudah berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, saya percaya gairah wajib pajak untuk men-challenge hasil-hasil pemeriksaan dari petugas pajak itu akan lebih berani. Itu catatan saya dan kita dukung Menteri Keuangan untuk melakukan atau menjalankan kebijakan-kebijakan publik di bidang fiskal dan kebijakan-kebijakan praktis di sektor keuangan. Tapi pada sisi yang lain kita mengharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang praktis profesional itu tetap diimbangi dengan kontrol, dengan pengawasan yang ketat. Salam merah putih.